Apa bedanya sneakers harga 150.000 dengan yang harga 2,1 juta? Gua akan share jawabannya. Jadi di video kali ini gua akan sedikit berbeda, kita nggak akan review. Jadi gua mau coba ekspor konten-konten baru ya 2023. Seperti satunya ini, comparison. Jadi kita akan compare sepatu-sepatu dengan price point berbeda, brand yang berbeda gitu ya. Kita lihat mana yang lebih unggul. Satu ini gua mau share juga ke kalian, apa bedanya sih sneakers harga 150.000 dengan 2,1 juta? Karena ya kalau ada 150.000, kenapa kita ngambil 150.000 aja? Kenapa kita harus capek-capek beli yang mahal-mahal ini gitu kan ya. Jadi ya kita akan breakdown sedikit. Gue akan breakdown sepatu yang gue belah gitu ya. Tapi kita akan bahas aja lah ya, dari permukaannya, materialnya, secara looknya, desain, dari harga, dan juga beberapa faktor lain yang bikin harga sepatu itu bisa lebih tinggi dari yang lainnya gitu ya. Salah satunya adalah hype. Jadi kita akan lihat aja dulu dari sepatu yang harga 149.000 ini. Itu dari brand Aerostreet. Ini 150.000 ya untuk harganya. Dan kalau kita lihat dari looks ya, kita perbandingkan ya dengan Air Force. Jadi gue bandingin dua ini karena ini tipenya agak mirip-mirip dari siluetnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping-sampingan secara looks, ini sih dua-duanya cukup solid ya. Jadi si Aerostreet yang hoops ini solid, si Air Force One ini juga solid. Beratnya hampir sama, tapi lebih berat si Air Force One ini ya. Kalau misalkan ini untuk harga 150.000, beratnya sih menurut gua sama kayak ini, jadi berasa solidnya tuh lumayan oke gitu ya. Untuk shape-nya kita lihat lagi dari atas, ini juga mirip ya, ada perforatednya di bagian toe box-nya ini, dan juga tuh ya mirip-mirip gitu panelingnya, juga flat laces juga, bagian tangnya juga mirip-mirip. Jadi kalau gua bilang sih ini untuk cuttingannya ya, untuk panelingnya ini juga rapi gitu, sama kayak harga sepatu 2,1 juta. Nah untuk materialnya sendiri nih mungkin yang agak beda ya, walaupun sama-sama synthetic leather, tapi memang ada grade-nya sendiri. Apalagi di sini lebih kelihatan detail kerutan-kerutannya gitu ya, kayak tumble leathernya lebih kelihatan teksturnya. Kalau yang di sini lebih halus aja. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian sini, ini tumble leathernya agak lebih kelihatan pattern banget ya, gak senatural leather yang ada di toe box-nya ini ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat kenapa harganya beda jauh banget ya. Padahal emang kalau misalkan kita lihat sekilas-sekilas gini kayak sama aja mirip-mirip ya. Jadi untuk leathernya sendiri memang dipakainya beda walaupun sama-sama sintetis. Dan ini kelihatan kalau misalnya kita lihat intersectionnya nih, kan kelihatan nih ya, ini agak lebih tipis dibanding yang Air Force One ini guys. Jadi agak lebih tebal dan lebih kelihatan tekstur intersectionnya, jadi kayak ada grain-grainnya gitu. Padahal ya buatan juga gitu ya. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan grainnya karena emang tipis aja. Nah untuk di bagian lengkungannya ini gue nggak tahu, ini mungkin modelnya dari mereka ya, mau dikasih kayak ada tongolan segitiga gitu. Kalau di sini dibikin lebih seamless kayak lekukan aja. Itu masalah preferensi aja ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari jahitannya menurut gua untuk 150.000 si Aerostreet ini juga udah rapi banget guys. Jadi kalau kita bandingin sama Air Force One, memang jahitannya dia nggak serapet dengan jahitan Air Force One. Air Force One ini jahitannya lebih rapet lagi, lebih kecil-kecil ya. Kalau ini dia agak panjang-panjang gitu loh. Jadi antar lubangnya, jadi garis jahitannya itu agak lebih panjang. Kayak punya gua, Aerostreetnya ya. Oke, jadi di tumble leathernya kelihatan kayak patternnya tuh nggak senatural itu ya, jadi agak kelihatan cetakan banget dan juga agak cukup tipis. Abis itu di sini kan pakai smooth leather ya, smooth leathernya tapi ini lumayan natural ya, kelihatan kerutan-kerutannya itu. Di sini juga smooth leather, lebih smooth lagi, jadi kayak agak lebih kayak plastik gitu feelingnya ya, karena ini terlalu halus banget di sini. Tapi menurut gua overall oke ya untuk 150.000 dengan bahan seperti ini. Nah, cuman karena dia saking tipisnya guys, jadi di belakang ini leathernya ini tuh bentuknya bukan kayak suede gitu, tapi bentuknya malah dikasih fabric gini. Jadi udah tipis, dikasih lapisan fabric lagi di bagian dalam leathernya. Makanya mungkin harganya kenapa bisa lebih di press. Kalau ini kelihatan sih untuk bagian intersectionnya ini nih tuh, kalau gua agak buka-buka sedikit jahitannya itu tuh bahannya masih suede di balik leathernya ini. Dan untuk leather ini juga tebal juga untuk bagian shoesnya ini, untuk si Air Force, dan paddingannya ini tebal banget kan. Di bagian heelnya ini juga keras guys ya, keras banget. Jadi kayak ada supportnya gitu di bagian heelnya. Nah ini supportnya juga keras tapi nggak keras banget, jadi masih bisa dipencet-pencet gini, masih bisa ditekuk. Bahkan ini kerasnya kayaknya ada support juga dari insole ini deh ya. Jadi seperti itu untuk material dan build-nya ya. Jadi di sini tuh keras banget, heel-nya di sini agak lebih lembek, dan di sini ada brandingan kalau ini di bordir ya. Kalau misalkan ini di emboss gitu dengan tinta emas. Habis itu dikasih jahitan ya kayak gini, warna emas dengan woven aero. Di sini untuk brandingannya wovennya ada di tangnya kayak gini. Dan di si Aerostreet juga ada brandingan woven di bagian tangnya. Nah untuk wovennya sendiri ini nggak beda jauh ya kalau menurut gua ya. Jadi di sini
sini memang mungkin si Air Force agak lebih rapet aja rajutannya, cuman kalau secara sekilas ini nggak beda jauh. Nah, untuk bagian dalam nih kita lihat liningnya ya. Jadi liningnya ini kan sama-sama dikasih fabric ya. Fabriknya beda, mesh yang lebih kelihatan teksturnya, kalau ini lebih agak kecil-kecil. Nah, cuman kelihatan di sini nih rapi dan gak rapinya. Bukan nggak rapi sih, kayak menurut gua kurang enak aja kalau kelihatannya lecek kayak gini di bagian liningnya guys. Kalau di sini lecek, kalau si Air Force ini kayak solid gitu ya, kayak dia itu rapi gitu, nggak ada lecek-lecekan. Jadi paddingannya ini semua kelihatan kayak rapi dan solid aja. Dan untuk bagian insole ini sama-sama bisa dicopot ya. Jadi kita coba keluarin. Untuk insole-nya si Aero Street ini adalah Aero Foam ya, kalau nggak salah namanya. Untuk si Air Force ini bisa nggak sih copot? Nah, untuk di Air Force One ternyata nggak bisa dicopot guys. Udah gue coba-coba copot ya. Cuman jeleknya adalah ini gue nggak suka ya. Kalau Nike tuh sering banget dia ngeprint logo Nike Air di sini. Cuman saat dipakai langsung ngelupas-ngelupas gitu. Ini Air Jordan 1 juga kayak gini. Air Max juga ada. Nih Air Force One ini juga kayak gitu tuh, udah langsung ke kopek gitu ya. Nah, mendingan memang sih dibikin kayak nonjol gini aja mendingan ya, di emboss atau nggak nongol gini. Cuman memang untuk bagian liningnya juga beda ya. Kalau di sini dikasih fabric lagi untuk insole-nya. Ini insole busa aja langsung dan kayak gini ya, tetap ada brandingan lagi Aero Street Foam. Tapi saat insole diambil ini langsung kelihatan banget moldingan midsole sama outsole. Ini dia di molding jadi satu aja langsung, gak dibikin dua part. Kalau misalkan ini nanti kita bahas ya, tapi bahas ini dulu, Aero Street dulu. Ini di molding langsung ya, jadi ada kelihatan tuh moldingannya kayak waffle gitu, di bagian dalamnya kayak agak bolong-bolong. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai insole, ini gak enak banget nginjeknya ya, karena agak bolong-bolong gitu. Tapi kalau misalkan ini pas dibuka misalkan insole ya, ini tuh masih ada lapisannya lagi, ada fabriknya lagi gitu. Jadi nggak kayak bolong-bolong gitu. Nah, ini kalau dari pakai insole sih udah mantep lah, udah proper ya, dan cukup empuk juga sih. Untuk bagian ininya aja, menurut gua liningnya aja agak lecek-lecek gitu, keriput-keriput. Nah, untuk bagian tangnya di dalam juga di sini ada brandingan lagi, ada ukuran juga, dan jahitannya ya oke lah ya, walaupun agak miring-miring sedikit. Tapi kalau kita lihat di Air Force One dia nggak ada ya, dia cuma sambungan langsung dari wovennya. Jadi wovennya agak panjang ya, dari depan ke belakang gini, dan ada tulisan-tulisan gitu. Terus made in Vietnam ya, ini tetap asli ya guys, jadi made in mana nggak terlalu ngaruh. Justru dia malah size ukurannya itu di sampingnya sini nih, dijahit gitu ya, kayak gitu. Untuk bagian midsole sekarang ya, kita lihat midsole ini kalau Nike dia itu keras banget ya. Ini adalah polyurethane, ini keras banget, ini solid banget nih. Kalau gua pegang juga berat banget, ditekan juga nggak bisa ya karena ini bener keras. Cuman dia dibagi dua part. Jadi bagian midsole ini polyurethane, di bagian outsole ya baru dia pakai rubber gumsole kayak gini nih. Jadi memang dibagi dua part, nggak langsung dalam satu moldingan jadi outsole aja gitu. Dan seperti ini ada patternnya Nike juga, solid banget ya, keras banget, rapi juga. Dan untuk si Aeroset ini midsole-nya ini sekalian jadi outsole sih, dia satu moldingan. Tapi yang gue kurang suka masih ada kelihatan batasan moldingan gitu ya. Jadi mesin cetaknya kayak ada batasan, masih ke molding, nggak dirapiin lagi gitu. Di bagian belakangnya juga masih kelihatan ada garisnya gitu, cuma ditempelin lagi ada hook. Cuma tetap aja masih kelihatan ada garis kalau ini moldingannya. Dan abis itu di bagian bawahnya bikin waffle dan juga ada gambar lokal tak gentar. Menurut gue tuh 150.000 ini udah rapi ya, karena kita juga nggak bisa muluk-muluk banget. Cuman masih kelihatan kayak bekas potongan-potongan gitu ya, kayak bekas-bekas moldingan gitu tuh, ada tuh sedikit-sedikit tuh. Oke, jadi rapinya memang nggak terlalu rapi banget, cuman menurut gue untuk 150.000 jadinya rapi gitu ya. Seperti itu. Untuk solidnya sama-sama solid, sama-sama build-nya lumayan oke. QC juga rapi ya, nggak ada lem-lem berantakan untuk Aeroset ini sendiri. Untuk si Air Force tadi gue lihat kayak masih ada ya sedikit lem gitu. Di sini nih kayak tapi dikit banget ya. Oh, di sini nih di bagian midsole ke uppernya ini masih ada lem-lem keluar juga gitu ya. Jadi untuk sekelas Nike menurut gua kayak ini made in Indonesia, ini made in Vietnam. Kayaknya bagusan made in Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita cari sneakers Nike yang buatan Indonesia mungkin lebih bagus lagi guys. Cuman sayangnya nggak dirilis di sini buat Indonesia. Oke, jadi seperti itu sih untuk kalau misalkan kita bahas upper, material dan juga looks-nya. Jadi looks-nya sama-sama solid ya, nggak gepeng-gepeng. Karena biasanya ada sepatu-sepatu yang karena dia murah jadi nggak bisa solid gitu. Kalau ini lumayan solid menurut gua. Cuman bagian liningnya tadi emang kurang rapi. Dan seperti itu untuk perbandingannya. Sekarang kita cobain perbandingannya kalau misalkan dipakai feelingnya seperti apa untuk masing-masing sepatu. Nah, buat lo yang koleksi sepatu dan pakai sepatu lo sehari-hari pasti kotor kan? Jadi gue ada produk shoe cleaner, yaitu adalah Boss Cleaner yang bisa lo coba. Jadi lo bisa beli botolan, sikatnya dan juga lapis secara terpisah, atau lo bisa beli langsung kitnya. Dan cara cucinya juga gampang banget. Tinggal disemprot, basahin sikat, digosok sampai berbusa, dan dilap aja pakai microfiber cloth-nya. Jadi setelah dilap itu
itu langsung bersih, gampang banget kan. Jadi kalau misalnya lo mau beli langsung aja klik link yang ada di bawah, karena akan gue taruh di description di bawah. Oke, sekarang kalau untuk feelingnya kita coba Aero Street ya, sepatu 150.000. Ini seperti apa feelingnya? Oke, kita masukin, jadi kirinya pakai ini, kanannya pakai si Air Force. Nah ini kayaknya agak lebih kecil ya, jadi dia ukurannya 42, 27 cm. Tapi pas gue masuk agak kecil nih, agak sempit nih. Ntar kita kendorin dulu, kita masukin. Nah ini agak sempit ya guys. Jadi menurut gue kayaknya lu mesti naik setengah atau satu size, karena ini sempit tuh, kayak nabrak gua jempolnya ya sama depannya. Dan untuk feelingnya, uppernya nggak terlalu keras ya, masih ada flexibility. Cuman untuk sole-nya tetap keras ya, nggak rasa empuk gitu. Agak mirip-mirip Air Force One nih feeling gua nih. Kita coba pakai Air Force One ya. Nah untuk Air Force One ini juga size 9 ya, sama. Tapi ini berasanya nggak terlalu nabrak ya, masih ada ruang. Jadi ini secara fitting lebih enak karena sizingnya dia agak longgar. Kalau ini mungkin emang kan ukuran lokal kali ya, jadi lu pakainya coba agak dinaikin satu size atau setengah size. Nah untuk feelingnya, ya ini lebih tinggi ya, karena solnya pasti lebih tebal. Dan kerasnya sih ini lebih keras ya. Kalau diginiin, ini berasa lebih keras tuh, kayak duk hentakannya beda ya. Kalau ini masih kayak ada bantalannya gitu. Untuk dipakai jalan sehari-hari mungkin enak ya, tapi kalau misalkan untuk ketahanan itu tergantung pemakaian sekali lagi. Nah kalau untuk looks-nya mungkin karena membeda warna aja, ini warna putih dan biru jadi cakep banget ya. Ini warna olive juga sebenarnya cakep banget, cuman mungkin kalau gue ini selera lah ya, midsole-nya gue lebih suka warna putih gitu ya. Seperti ini. Untuk feelingnya kalau dibandingin sebelah-sebelahan gini, jadi di sini kayak ada sedikit bantalan, berasa ada empuk sedikit karena insole-nya. Kalau ini memang berasa lebih keras ya. Jadi untuk feelingnya ya ini lo harus break in lah, karena emang leathernya agak lebih kaku, dan juga untuk bagian sole juga lebih keras. Kalau ini harusnya langsung nyaman aja pasti pakai. Cuma sizingnya nambahin aja sih menurut gue, setengah atau satu. Gitu deh. Oke, jadi itu kan feelingnya kita udah bahas. Sekarang gue bahas satu lagi ya. Jadi ada beberapa faktor juga kenapa sepatu ini bisa 150.000, kenapa ini bisa 2.100.000 ya. Jadi gue nggak ada di endorse, nggak ada titipan pesan gitu ya. Jadi emang dari honest gue aja saat gue mengobservasi ini dua sepatu ini. Jadi kalau misalkan sepatu kayak brand luar ya, kayak Nike, kayak Adidas, kayak apapun, itu kan biasanya import ya. Jadi sepatu yang dikirim dari luar negeri. Nah, dari mereka itu costnya lumayan. Pertama dari pabrik, dari US ya, distributor dikirim lagi ke negara-negara yang masukin sepatunya. Atau mungkin juga gue nggak tahu sekarang apakah bisa juga dari pabriknya langsung dikirim ke distributor dari seluruh dunia gitu. Jadi tetap ada shipping cost dan juga ada cost bea cukainya. Berarti kan masuk ke dalam satu negara, berarti harus membayar pajaknya gitu ya. Jadi itu juga ada harga-harga cost-cost seperti itu ya, yang membuat sepatu ini mungkin harganya lebih tinggi, walaupun kadang orang bilang kayak ini mas sebenarnya modalnya nggak gede gitu ya. Cuman ya ada cost-cost seperti itu guys, cost marketingnya juga, cost R&D-nya juga, karena dia di dalamnya ada air bubble unit ya, karena ini Air Force One. Kalau ini tidak ada ya, ini cuma moldingan satu doang gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau ini mungkin emang mainnya ya udah main siluet, main desain-desain, cuman kalau ini ada unsur performance-nya juga gitu ya. Air bubble unitnya itu sendiri kan juga dibuatnya nggak mudah gitu ya. Pokoknya ada teknologinya gitu lah ya untuk ini gitu. Makanya kenapa harganya lumayan jauh gitu. Makanya kalau misalkan lo, menurut gua, beli sepatu yang memang sesuai dengan kantong kita aja. Nggak usah salty sama nggak usah meremehkan juga sepatu lebih murah ya. Kalau misalkan lu bisa beli yang harganya 2 juta, beli yang 2 juta. Kalau lu bisa beli 150.000, beli 150.000 ya. Pokoknya semuanya akan gue review juga ujung-ujungnya gitu ya. Jadi seperti itu guys untuk perbandingannya. Gimana menurut lo, apakah ada yang kurang? Pembahasannya coba komen di bawah. Kalau misalnya mau tambah-tambah, silahkan komen di bawah juga. Klik tombol like aja, bantu subscribe juga pastinya. Sebagai bentuk support kalian membantu channel ini menjadi 1 juta subscribers. So, segitu aja video. Stay healthy, stay lucky, people. Apa bedanya sneakers dengan harga 150.000 yang jadi kita untuk shape-nya kita dari